Bukan tanpa alasan mengapa Limp Bizkit pernah dinobatkan sebagai band terburuk di dunia oleh majalah Guitar World tahun 2004. Exposure media yang berlebihan, ditambah citra band yang seringkali dianggap menjengkelkan, membuat banyak kalangan tak segan melontarkan cibiran. Sepanjang karir mereka, Limp Bizkit kelewat sering mengundang seteru dan kontroversi dengan sekian musisi lain. Dan nyaris semua perselisihan itu dipantik oleh rapper ikonik bertopi merah bernama William Federich alias Fred Durst yang bersenjatakan bibir yang tajam mencibir. Dari rockstar hingga rapper, berikut adalah sederet musisi yang pernah berseteru dengan Limp Bizkit. Perseteruan ini mungkin kurang dikenal luas dibandingkan yang lain, tetapi tetap menjadi catatan kaki dalam sejarah konflik Limp Bizkit. Insiden ini terjadi ketika Fred Durst diminta untuk memperkenalkan Placebo yang bersiap memulai penampilan. Entah sengaja atau memang tidak mengenal Fred Durst, Brian Molko, vokalis Placebo, justru mendorong dan menyuruhnya pergi. Merasa dihina, Durst kemudian kembali naik ke panggung, merampas mikrofon dan memimpin penonton untuk berteriak Placebo sucks. Insiden ini konon berlanjut dengan perkelahian kecil antara rombongan kedua band di belakang panggung. Perseteruan lain yang tak kalah sengit adalah dengan Trent Reznor, sosok mastermind di balik Nine Inch Nails. Konflik ini berakar pada kritik tajam Reznor terhadap Limp Bizkit. Reznor, yang dikenal dengan musik industrial gelap dan lirik introspektif, seringkali mengacam Fred Durst dan Limp Bizkit karena apa yang ia anggap sebagai musik dangkal dan oportunis. Puncak perseteruan terjadi setelah festival Woodstock 99 yang berakhir kacau balau, di mana Limp Bizkit dituduh memicu kerusuhan. Reznor secara terbuka menyebut Durst bodoh dan melontar komentar kasar. Selain itu, Reznor kian kesal dengan Durst karena rapper topi merah ini dikasih jabatan penting di label Interscope, sehingga Durst bisa merekrut band-band yang menurut Reznor hanya mementingkan uang. Sebagai serangan balasan, Limp Bizkit secara terang-terangan menyindir Reznor lewat lagu Hot Dog rilisan tahun 2000. Semua bermula ketika Limp Bizkit dan Creed manggung di festival Dysfunctional Family Picnic tahun 2000. Jika sesuai rundown, mestinya Limp Bizkit tampil lebih dulu sebelum Creed. Namun saat tiba waktunya pementasan, Limp Bizkit terlambat 1 jam dan berimbas menunda penampilan Creed. Di atas panggung, Fred Durst secara terbuka menghina Scott Stapp, menyebut vokalis Creed itu egois dan pelaga seperti Michael Jackson, serta menyarankan penonton untuk membawa bantal saat Creed tampil. Dedicate this song to the lead singer of Creed. That guy's an egomaniac. Kemudian saat giliran Creed naik panggung, Scott Stapp hanya membalas dengan sindiran halus bahwa dibutuhkan keberanian untuk konfrontasi langsung ketimbang ngomongin di belakang. Perseteruan ini berlanjut di luar panggung, di mana Fred Durst kembali menyerang Stapp di MTV, menuduhnya sombong dan tidak mau bertegur sapa. Give a damn about any of his fans. He ignores everybody. And you walk by his dressing room, his people, they look at you and they go, "You do not approach the band. You do not talk to the band. You do not look at the band." And you're just like, what is the deal with this guy? Stapp kemudian membantah tuduhan Durst, menyebut vokalis Limp Bizkit itu pembual dan memanipulasi fakta. Ia mengungkapkan bahwa Durst sendirilah yang egois, menunda penampilan karena enggan naik panggung sebelum selesai makan. Akhirnya, setelah merasa sangat jengkel, Stapp menantang Durst untuk berduel tinju dalam laga amal, namun rapper topi merah itu menolak dengan alasan tidak suka kekerasan dan lagi sibuk tur. You know, the thing that I want to do is challenge Fred Durst to a boxing match. Okay. Yeah. Formally, do you box? No, but I know I can kick his ass. Sejatinya, Limp Bizkit sangat menghormati Rage Against the Machine. Durst bahkan berterus terang mengatakan bahwa Rage Against the Machine adalah band yang telah menginspirasi ia membentuk Limp Bizkit. Namun, kekaguman dan rasa hormat itu sayangnya bertepuk sebelah tangan. Pemain bass Rage Against the Machine, yakni Tim Comerford, suatu kali pernah mengatakan, "Saya mohon maaf jika sudah menginspirasi Limp Bizkit. Sungguh,
Saya sangat menyesal karena telah menginspirasi band menyebalkan seperti mereka. Dan jauh sebelum pernyataan itu terlontar, tim Commerford bahkan menunjukkan kebenciannya pada ajang MTV Video Music Award tahun 2000 saat Limp Bizkit memenangkan penghargaan Best Rock Video untuk lagu Brick Stuff. Commerford secara mengejutkan naik ke struktur panggung setinggi 15 kaki atau 4,5 meter dan menolak untuk turun. Melihat aksi kekanak-kanakan itu, Fred Durst tampak terkekeh santai lalu dengan sarkastik mengatakan, This guy is rock and roll. He should be getting the award. Perseteruan antara Limp Bizkit dan Slipknot sempat menjadi bumbu panas di era nu metal. Konflik ini diduga bermula ketika Fred Durst meremehkan penggemar Slipknot, konon menyebut mereka sebagai anak-anak gemuk dan jelek. Corey Taylor selaku vokalis Slipknot tentu tidak tinggal diam. Taylor merespon dengan keras di sebuah acara televisi hingga bahkan mengancam akan membunuh Limp Bizkit. Slipknot fans, for the most part, enjoy all kinds of music, like Limp Bizkit, maybe. So what you're basically saying is that your fans are fat, ugly kids too? Is that what you're trying to say to me, Mana? Huh? Is that what you want to say? You want to talk shit on the people that you care about, man? We will come here and we will kill you! Durst sempat mencoba meredakan suasana dengan memuji musik Slipknot, namun Taylor membalas dengan mengatakan Durst adalah pebisnis hebat tapi bukan seniman karena lebih peduli pada citra dan penjualan daripada integritas artistik. Fred Durst is a great businessman, but he's not an artist. Namun seiring berjalannya waktu, api perseteruan ini perlahan meredup, bahkan Corey Taylor kemudian mengakui adanya semacam rekonsiliasi. All I can say is Fred Durst Is a cunt. is a person. Pada tahun 2014, Slipknot dan Limp Bizkit tampil bersama di Knotfest. Juga di tahun 2024, Fred Durst secara tak terduga muncul di atas panggung bersama Slipknot yang menunjukkan bahwa perang mereka telah lama berakhir dan digantikan oleh rasa saling menghormati. Pada awal 2000-an, Limp Bizkit secara tidak langsung terlibat dalam perseteruan antara rapper Eminem dengan Everlast. Eminem dan Limp Bizkit sebetulnya berkawan akrab dan terlibat dalam beberapa proyek, termasuk video musik untuk lagu Limp Bizkit bertajuk Brick Stuff. Bahkan, Limp Bizkit berencana bergabung dengan Eminem dalam diss track melawan Everlast, namun Fred Durst mundur pada menit terakhir dengan alasan sakit gigi. Beberapa minggu kemudian, DJ Little dari Limp Bizkit muncul di MTV. Little yang merupakan mantan personil House of Pain bersama Everlast menyatakan bahwa meskipun ia menganggap Eminem sebagai rapper yang lebih unggul, Everlast akan menang dalam duel ini. Eminem menganggap pernyataan Little sebagai pengkhianatan dan secara langsung menyerang Limp Bizkit lewat lagu bertajuk Girls. Menariknya, Limp Bizkit tidak pernah membalas serangan tersebut dan Durst sendiri mempertahankan kekagumannya pada Eminem. Bertahun-tahun kemudian, dalam lagu Guilty Conscience 2, Eminem kembali menyebut Limp Bizkit dan meminta maaf atas perseteruan tersebut, menunjukkan bahwa konflik mereka telah diakhir kata. Kalau mau nambahin konflik Limp Bizkit lain yang mungkin belum kesebut, silakan tulis di kolom komentar.